Pada tanggal 15 Juli 2025, warga perumahan Kampung Lampung Kancil, Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang dibuat resah dengan aroma tidak sedap yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Kemudian pada esok harinya, tepatnya tanggal 16 Juli 2025, salah seorang warga memberanikan diri untuk mengecek sumber dari bau menyengat tersebut. Dia menyusuri area belakang rumah di mana itu adalah kebun kosong yang dipenuhi rumput dan semak-semak belukar. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat jasad manusia dengan sepasang kaki yang ditutupi rerumputan dan wajah yang sudah membusuk ditutupi daun pisang. Jasad tersebut diduga berjenis kelamin perempuan karena ditemukannya kerudung di sekitar jenazah. Penemuan jasad tersebut membuat warga terkejut. Pasalnya, kondisi wajah yang sudah membusuk menandakan bahwa jasad tersebut kemungkinan telah berada di lokasi itu selama beberapa hari. Tidak ada satupun warga yang melihat atau mendengar kejadian mencurigakan di lingkungan mereka sebelum jasad itu ditemukan. Hal ini membuat mereka bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Jasad juga ditemukan dalam kondisi terborgol dengan beberapa luka di wajah dan leher. Warga segera melaporkan penemuan jasad tersebut kepada pihak kepolisian, dan tak berselang lama petugas tiba di lokasi kejadian. Di lokasi tersebut, petugas menemukan jasad dengan wajah yang hampir membusuk dengan kondisi tangan terborgol. Setelah melakukan pemeriksaan awal intensif, pihak kepolisian berhasil mencocokkan ciri-ciri jasad wanita muda tersebut dengan seorang perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya pada tanggal 10 Juli 2025. Dia adalah Amelia Putri Sari Devi. Amelia tidak pulang ke rumah sejak tanggal 7 Juli 2025. Amelia sempat mengirim pesan kepada keluarganya bahwa dia akan pergi ke kawasan Ancol dan Curug selama 2 hari. Namun, sejak itu Amelia sudah tidak dapat dihubungi oleh keluarga. Khawatir akan keselamatannya, keluarga Amelia mencoba menghubungi beberapa teman dekatnya untuk mencari tahu keberadaannya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Beberapa rekan kerja Amelia juga mengungkapkan bahwa ia sudah beberapa hari tidak masuk kerja, tanpa memberikan keterangan apapun mengenai ketidakhadirannya. Salah satu sahabat dekat Amelia bahkan berusaha melacak keberadaannya melalui ponsel, namun tidak berhasil. Sampai pada akhirnya, keluarga dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh ibu tiri dari mantan kekasih Amelia, bahwa di lahan kosong belakang kontrakan rumahnya telah ditemukan seorang jasad wanita muda. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan terhadap Amelia dengan menginterogasi anggota keluarga dan juga teman dekat Amelia. Pelaku yang tak lain adalah mantan kekasih Amelia. Dia adalah Rafli Ramana Putra berusia 19 tahun. Amelia Putri Sari Devi lahir pada tanggal 10 Mei 2003. Amelia merupakan sosok yang dikenal baik di lingkungan keluarga maupun pertemanan. Amelia juga dikenal sebagai sosok yang sopan, ceria, dan baik hati. Sementara itu, Rafli, mantan kekasihnya, dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Sehari-hari dia bekerja sebagai kurir barang paket. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya di sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan perumahan Cisauk, Tangerang. Keluarga Rafli diketahui baru menempati rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih 9 bulan. Ibu Rafli bekerja sistem shift, sementara ayah Rafli berprofesi sebagai security. Perkenalan antara Rafli dan Amelia bermula melalui media sosial pada tahun 2022. Hubungan asmara keduanya sempat terjalin selama kurang lebih 2 tahun. Namun akhirnya kandas pada tahun 2024. Semasa berpacaran, Amelia tidak pernah mendapatkan perlakuan baik dari Rafli. Rafli kerap memperlakukan dirinya secara kasar baik fisik maupun perkataan. Rafli juga kerap meminjam uang kepada Amelia namun tidak pernah dikembalikan. Setelah putus, Rafli meninggalkan hutang sebesar 1,1 juta rupiah kepada Amelia. Besarnya nominal tersebut merupakan cicilan yang harus Rafli bayar kepada Amelia. Sedangkan total hutang sebenarnya adalah sekitar 50-70 juta rupiah.
Hutang tersebut digunakan Rafli untuk bermain judi online. Amelia kerap menagih hutang tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menagih lewat status WhatsApp. Amelia mengunggah foto kekasih baru Rafli di status WhatsApp agar Rafli malu dan bersedia segera membayar hutang tersebut. Bukannya segera membayar, Rafli justru kesal dan sakit hati dengan apa yang Amelia perbuat kepada dirinya, sehingga menyulut emosi Rafli yang akhirnya muncul niat jahat kepada Amelia. Pada Minggu 6 Juli 2025, Rafli menyusun rencana pembunuhan dan mengajak dua rekannya, Ardi 17 tahun dan Ibra 21 tahun, untuk turut mengeksekusi Amelia. Kepada mereka, Rafli menjanjikan imbalan dari hasil kejahatan tersebut. Pada tanggal 7 Juli 2025, sekitar pukul 10 malam, Rafli mengirim pesan kepada Amelia lewat pesan WhatsApp. Dia mengaku ingin membayar hutangnya kepada Amelia sekaligus ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Awalnya Amelia sempat ragu karena malam sudah larut. Namun setelah dibujuk, Amelia akhirnya bersedia menemui Rafli di kontrakannya, tempat dia tinggal. Ya sudah, tapi jangan lama ya, gue nggak bisa malam-malam, ujar Amelia. Rafli sudah menyiapkan sajam, gunting, dan borgol untuk melancarkan aksinya. Amelia tiba sekitar pukul 11:15 di kontrakan Rafli dan sempat enggan masuk ke dalam rumah. Ia hanya duduk di teras. Rafli berbincang dengan Amelia sementara kedua pelaku lainnya menunggu di dalam rumah. Bukannya langsung membayar hutang yang telah dijanjikan, Rafli berusaha mengulur waktu dengan mulai memprovokasi Amelia dengan menanyakan soal hubungan Amelia dengan pria lain, termasuk menyinggung soal kehamilan oleh seseorang bernama Reja. "Emang kamu hamil sama Reja?" ucap Rafli. "Kata siapa?" jawab Amelia. Reja adalah kekasih Amelia yang baru. Hubungan keduanya sudah terjalin selama kurang lebih 8 bulan. Mereka bekerja di tempat yang sama. Reja berprofesi sebagai seorang security dan Amelia sebagai salah satu karyawan di pusat perbelanjaan. Amelia tidak mengatakan apapun kepada Reja kalau dia akan menemui mantan kekasihnya di hari kejadian untuk menagih hutang. Reja adalah sosok kekasih yang sayang kepada Amelia. Dia rela kehilangan pekerjaannya sebagai security karena izin tidak masuk bekerja demi membantu mencari keberadaan Amelia selama Amelia menghilang. Telah memprovokasi Amelia mengenai hubungannya dengan Reja, Rafli lantas merebut ponsel Amelia dan membaca isinya. Kesal dengan perlakuan Rafli, Amelia bergegas untuk pergi. Saat Amelia hendak pergi, Rafli membekapnya dari belakang hingga ia terjatuh. Rafli dibantu oleh kedua temannya yaitu Ibra Firdaus 21 tahun dan Ardi 17 tahun yang sudah menunggu di rumah Rafli untuk ikut membantu. Rafli memegang dan memborgol tangan Amelia. Lalu tubuh Amelia diseret ke lorong samping kontrakan Rafli. "Bunda, aku minta tolong," teriak Amelia sebelum tubuh Amelia diseret ke lorong samping kontrakan. Kondisi perumahan yang sedang diguyur hujan deras membuat warga sekitar perumahan tidak mendengar teriakan Amelia. Dalam kondisi lemas di lorong sempit itu, Amelia diduga mengalami kekerasan seksual secara bergiliran oleh ketiga pelaku. Borgol yang digunakan Rafli adalah milik ayahnya yang bekerja sebagai security dan diambil tanpa sepengetahuan sang ayah. Usai meruda paksa Amelia, Rafli mencekik Amelia dan membawa tubuh Amelia ke lahan kosong yang berjarak 30 meter dari rumah Rafli bersama dua pelaku lainnya. Di lahan kosong tersebut, pelaku Ibra Firdaus menusuk leher dan pipi serta memukul dada Amelia dengan batu sebanyak 3 kali. Jasad Amelia kemudian dibuang di semak-semak belakang kontrakan dan ditutupi dedaunan. Para pelaku mengambil barang berharga milik Amelia berupa sepeda motor dan iPhone. Beberapa saat setelah kejadian, Rafli menjual iPhone milik Amelia seharga 5 juta rupiah kepada seorang kenalan. Dengan uang itu dan sepeda motor Vespa milik Amelia, ia kabur ke Tegal bersama pacarnya yang sedang hamil. Di Tegal, Rafli
Rafli sempat meminta izin kepada orang tua pacarnya untuk menikah. Bukannya jera, Rafli diduga menyewa wanita penghibur dengan jaminan motor Vespa milik Amelia. Akhirnya polisi berhasil mengetahui tempat persembunyian Rafli. Pada Kamis 17 Juli 2025 sekitar pukul 1 dini hari, Rafli ditangkap oleh polisi di rumah keluarganya di Tegal. Sementara dua rekannya, Ardi dan Ibra, dibekuk di dua lokasi berbeda yaitu Serpong dan Parung. Ketiganya kini ditahan dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sekian cerita untuk hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di lain waktu.